Sebuah kasus yang sampai membuat acara Halloween dilarang dan ditiadakan selama hampir 16 tahun lamanya. Acara Halloween hanya diperbolehkan dilakukan pada siang hari dan mendapatkan pengawasan super ketat dari otoritas setempat. Anak-anak bahkan tidak diperbolehkan keluar dari rumah karena mereka tidak ingin anak mereka juga mengalami hal yang sama, seperti yang terjadi kepada salah satu warga di kota tempat tinggal mereka. Akibat sebuah petunjuk penting yang salah, sehingga menyebabkan kasusnya baru terpecahkan setelah lebih dari 1 dekade lamanya. It's the Delicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Lahir pada tanggal 11 Juli 1981, Shauna Melinda Howe tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Lucy Howe dan ayah tirinya John Brown di sebuah rumah kecil di lingkungan yang tenang di Oil City, sebuah kota kecil di negara bagian Pennsylvania. Pada bulan Oktober 1992, Shauna yang saat itu berusia 11 tahun, seperti juga para anak remaja pada umumnya, sangat menyukai acara Halloween, sehingga dia berkata kepada ibunya bahwa tahun ini dia akan menjadi seorang pesenam. Dia pun merancang sendiri kostum yang akan dipakainya nanti saat Halloween tiba. Shauna yang merupakan bagian dari anggota Girl Scouts akan mengikuti acara Halloween yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya, yang kebetulan tahun ini jatuh pada tanggal 27 Oktober. Pada hari acara, pagi harinya, Shauna memberitahukan kepada ibunya bahwa setelah pulang sekolah nanti, dia akan langsung pergi ke perayaan Halloween tersebut, yang letaknya hanya berjarak sekitar setengah mil atau sekitar 800 meter saja dari rumah mereka. Lucy mengatakan bahwa nanti dia tidak dapat menjemput Shauna karena masih di tempat kerjanya. Walaupun Shauna dapat berjalan sendiri pulang, tapi ibunya mengetahui bahwa Shauna takut akan kegelapan sehingga melarangnya pulang sendiri. Lucy berkata akan menyiapkan jemputan untuknya, sehingga Shauna tidak perlu khawatir. Setelah memberikan pelukan dan kecupan selamat tinggal kepada ibunya, dia pun segera berangkat ke sekolahnya. Sayangnya, itulah pelukan terakhir yang diterima oleh Lucy dari anaknya. Sepulang dari sekolah, Shauna pun segera pergi ke acara Halloween yang rencananya akan dilaksanakan sampai menjelang malam nanti. Setelah acara selesai malam itu, sekitar pukul 19.30, Shauna dan teman baiknya yang bernama Joey L. keluar dari sana dan berjalan bersama. Shauna berkata bahwa dia sedikit takut dan ragu untuk berjalan pulang sendiri dan meminta agar Joey mau menemaninya pulang. Tapi Joey malah menawarkan agar mereka berjalan ke rumah Joey dan nanti biar ayah Joey yang mengantarkan Shauna pulang. Sayangnya penawaran tersebut ditolak oleh Shauna. Setibanya di perempatan jalan, mereka pun berpisah. Joey berjalan lurus, sedangkan Shauna berbelok ke kiri, berjalan ke arah rumahnya. Sekitar pukul 8 malam, Lucy yang saat itu lupa untuk mengatur jemputan untuk Shauna, berpikir bahwa mungkin Shauna telah berjalan pulang sendiri ke rumah, sehingga dia pun menelpon ke rumah untuk mengecek keberadaannya. John yang mengangkat telepon memberitahukan bahwa Shauna belum pulang ke rumah, sehingga dia pun diminta Lucy untuk menelpon rumah sakit terdekat untuk mencari tahu apakah telah terjadi kecelakaan yang mungkin melibatkan anak-anak atau sejenisnya. Tapi dia diberitahukan bahwa hari itu tidak ada anak kecil yang dibawa ke sana. John dan Lucy kemudian mencoba mencari tahu dari teman-temannya Shauna. Tapi mereka juga mengatakan bahwa terakhir kali mereka melihatnya hanya di acara Halloween tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, John pun berinisiatif untuk pergi ke tempat acara untuk mencari Shauna, tapi tidak membawa hasil sama sekali. Joey L. memberitahukan kepada Lucy bahwa ketika Shauna mengetahui bahwa tidak ada yang menjemputnya, akhirnya dia memutuskan untuk berjalan pulang sendiri, dan mereka kemudian berpisah di persimpangan jalan. Sekitar pukul 10 malam, Lucy dan John akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan pihak kepolisian. Awalnya polisi yang tiba di rumah Lucy berpikir bahwa mungkin Shauna tersesat atau pergi ke rumah temannya sehingga mereka tidak dapat menemukannya. Ketika pembicaraan antara polisi dan orang tua Shauna sedang berlangsung,
seorang polisi lain memberitahukan kepada mereka melalui sambungan radio bahwa ada seorang pria yang telah melaporkan bahwa dia melihat adanya penculikan terhadap seorang gadis. Pada pukul 20:06, Dan Peyton, yang saat itu sedang berjalan kaki menyusuri jalan West First Street di Oil City, ketika dia melihat seorang gadis muda berjalan di seberang jalan sendirian. Peyton kemudian melihat dari arah yang berlawanan, seorang pria kurus tinggi, menggunakan jaket dan topi baseball, berjalan menghampiri gadis tersebut dan sepertinya sedang berbicara dengannya. Sejurus kemudian, pria kurus itu menarik paksa gadis tersebut dan terdengar suara teriakan pendek. PN segera berlari menuju ke arah mereka. Akan tetapi ketika tiba di sana, gadis tersebut telah dimasukkan ke dalam sebuah mobil kecil berwarna merah dan melesat pergi dari sana. Dikarenakan saat itu belum terdapat telepon genggam, sehingga PN terpaksa harus berlari ke arah rumah terdekat dan meminta tolong kepada mereka untuk menelpon polisi. Pihak berwenang memasang penghalang jalan di seluruh jalanan di kota dan memberhentikan semua mobil yang lewat, serta menanyakan kepada mereka tentang keberadaan Shauna maupun mobil merah yang dimaksud. Seluruh anggota kepolisian diarahkan untuk mencari mobil kecil merah dalam radius 100 mil atau sekitar 160 km dari lokasi kejadian. Dikarenakan penduduk di kota Oil City saat itu hanya berjumlah sekitar 10.000 orang saja, sehingga berita hilangnya Shauna pun menyebar ke seantero kota dengan cepat. Ratusan warga kota kecil tersebut mulai keluar dan membantu dalam pencarian terhadap gadis malang tersebut. Lucy yang berniat untuk keluar melakukan pencarian disarankan oleh pihak kepolisian agar tetap berada di rumah. Karena jika benar Shauna telah diculik, mungkin mereka akan menelpon untuk mengajukan tebusan. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak pernah terjadi. Tiada kabar apapun tentang Shauna sama sekali. Dengan dibantu oleh paman Shauna yang bernama Claire Siebel dan ratusan orang yang khawatir, melakukan pencarian di seluruh kota untuk menemukan Shauna, dan usaha mereka akhirnya mendapatkan hasil. Pada tanggal 29 Oktober 1992, 2 hari setelah Shauna menghilang, seseorang yang sedang berkemah di daerah yang disebut Coulter's Hall, sebuah hutan dekat rel kereta api yang telah ditinggalkan di kota Rockland, menemukan selembar baju senam gadis kecil di semak-semak dekat sana. Karena dia mengetahui juga tentang hilangnya Shauna, dengan segera dia pun menelpon pihak berwajib. Polisi yang tiba di lokasi segera menelpon ke rumah Lucy untuk memintanya datang memastikan tentang penemuan baju tersebut. Dikarenakan saat itu Lucy sedang bekerja, sehingga John Brownlah yang dipanggil ke sana. John yang tiba di lokasi membenarkan bahwa itu adalah baju yang dipakai oleh Shauna di hari dia menghilang. Polisi segera melakukan penyisiran di sekitar lokasi tersebut untuk mendapatkan petunjuk lainnya, namun tidak berhasil menemukan apapun. Dari hasil analisa terhadap baju Shauna yang dikirim ke laboratorium, diketahui bahwa kemungkinan besar Shauna telah disiksa dan mengalami pelecehan, dikarenakan ditemukan adanya bukti DNA pelaku di baju tersebut. Keesokan paginya, tanggal 30 Oktober 1992, sebuah telepon masuk ke kantor polisi di mana seseorang yang bernama Bill Crabtree mengatakan bahwa saat itu dia sedang berjalan ke arah pondoknya di daerah Coulter's Hall. Ketika sampai di atas jembatan rel kereta api tersebut, dia menoleh ke arah bawah dan terkejut melihat tubuh seorang gadis tergeletak di bawah jembatan. Dia mengatakan bahwa mungkin saja itu adalah tubuh Shauna. Polisi yang tiba di lokasi memastikan bahwa itu adalah benar tubuh Shauna yang ditemukan hanya berkisar 200 yard atau sekitar 183 meter dari lokasi penemuan baju Shauna kemarin. Tubuh Shauna ditemukan sedang mengenakan celana pendek, kaos kaki yang bukan miliknya, serta t-shirt yang terbalik. Padahal polisi kemarin telah melakukan penyelusuran di sekitar sana dan bahkan beberapa kali melewati jembatan tersebut, tapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Itu berarti kemungkinan besar kemarin malam, penculiknya telah membawa Shauna kembali ke daerah tersebut, menghabisinya, dan membuangnya di sana. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa kemungkinan besar Shauna telah dijatuhkan dari atas rel kereta api setinggi 33 kaki, atau sekitar 10 meter, ke bawah dasar sungai yang kering dan berbatu, yang menyebabkan kepala dan dadanya terbentur, sehingga meninggal di saat itu juga. Terdapat kertas bungkusan permen dan sepasang sepatu milik Shauna
yang diletakkan di atas jembatan dengan posisi saling berhadapan satu dengan lainnya. Menurut polisi, sepatu yang tidak terjatuh dari atas jembatan dan diletakkan dengan posisi begitu merupakan unsur kesengajaan si pelaku. Sepertinya seseorang sedang bermain-main dengan pihak kepolisian, seolah-olah mengejek kepada polisi bahwa mereka hampir saja menemukan Shauna, tapi tetap saja gagal pada akhirnya. Sementara itu, Lucy yang sedang menunggu tanpa kepastian, tiba-tiba didatangi oleh saudaranya Claire Siebel, yang langsung terjatuh di pangkuan Lucy dan memeluknya sambil mengatakan bahwa mereka telah menemukan tubuh Shauna. Segala macam perasaan berkecamuk di dalam diri Lucy. Dia sangat terkejut, sedih, marah dan terpukul, tidak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. John dan Claire pun berusaha menghibur dan menenangkannya. Kabar kematian Shauna menyebar ke seluruh kota dan menyebabkan penduduk kota Oil City memutuskan untuk membatalkan acara Halloween dan tidak memperbolehkan anak mereka keluar dari rumah, dikarenakan pelaku teror di kota tersebut masih berkeliaran di luar sana. Dari hasil DNA yang didapatkan dari pakaian dan tubuh Shauna, penyidik kemudian berusaha menemukan siapa dalang di balik semua yang telah terjadi tersebut. Dikarenakan dalam kasus penculikan, kebanyakan para pelakunya adalah orang yang dekat dan dikenal oleh korban, sehingga penyidik melakukan tes DNA terhadap semua orang yang dekat dengan Shauna. Pertama, mereka mengambil contoh DNA dari seluruh pria yang berada di dalam keluarga Shauna, termasuk ayah tirinya, pamannya, dan kakaknya. Penyidik juga mengambil contoh DNA dari sekolahnya, termasuk para gurunya, murid yang lebih tua, dan bahkan para tetangga dan orang tua dari teman dekatnya Shauna. Lebih dari 100 DNA yang diambil untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tapi sayangnya, tidak ada satupun yang cocok dengan DNA yang ada pada pakaian dan tubuh Shauna. Setelah lebih dari setahun lamanya, walaupun mereka memiliki berbagai bukti, seperti lokasi Shauna diculik, deskripsi pelaku, mobil merah yang digunakan, dan bahkan DNA pelaku, namun penyelidikan tetap menemui jalan buntu. Salah satu tersangka terbesar saat itu adalah Bill Crabtree, yang menemukan tubuh Shauna yang kebetulan memang memiliki sebuah mobil merah kecil. Polisi berasumsi bahwa mungkin saja demi untuk menghilangkan jejaknya, Bill pun mengarang cerita dan mencoba mengelabui polisi. Tapi Bill memiliki alibi yang kuat yang membuktikan bahwa dia tidak berada di sana di malam kejadian, dan juga DNA-nya tidak cocok dengan DNA pelaku, sehingga dia pun dibebaskan. Tidak lama kemudian, sebuah panggilan telepon mengatakan bahwa deskripsi pelaku sepertinya cocok dengan seorang yang bernama Edred Ted Walker yang bekerja di sebuah restoran pizza setempat. Menurut Lucy, Shauna pernah bertemu dengan Ted yang terkenal memiliki kebiasaan untuk memberikan pelukan kepada para gadis yang datang ke tempatnya bekerja, sehingga para gadis tersebut akan berlari menghindari Ted agar tidak disentuh olehnya. Dari perawakannya, Ted memang sangat sesuai dengan deskripsi tersangka, di mana dia adalah seorang yang tinggi kurus, dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Ted juga memiliki sebuah mobil merah kecil. Tapi hasil tes DNA tidak sesuai dengan DNA pelaku, sehingga dia pun dihilangkan dari daftar tersangka. Pada tanggal 30 Juli 1995, hampir 3 tahun setelah kejadian yang menimpa Shauna, kepala polisi Oil City yang bernama Robert Weiner menerima telepon dari petugas polisi yang bernama Tom McClellan, mengatakan bahwa ada seseorang yang baru saja mencoba untuk menculik seorang gadis di dekat lokasi di mana Shauna diculik. Pria itu membuntuti gadis tersebut, kemudian mencoba untuk menarik dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Dikarenakan gadis tersebut melawan, pria itu pun memukulnya. Walaupun mengalami luka, gadis tersebut berhasil melarikan diri dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Gadis tersebut mengatakan bahwa jika dia berhasil dimasukkan ke dalam mobil tersebut, maka dia pasti tidak akan selamat, sehingga dia berusaha sekuat mungkin untuk melawan dan melarikan diri dari sana. Dari keterangan dan gambaran yang diberikan gadis tersebut, polisi langsung mengetahui siapa pelakunya. Dia adalah James O'Brien, adik dari Timothy O'Brien. Hampir semua polisi mengetahui tentang mereka berdua yang terkenal dengan kejahatan pelecehan yang sering mereka lakukan, khususnya James yang lebih jahat dari kakaknya. Keluar masuk penjara sepertinya adalah hal yang biasa bagi mereka berdua. James pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.
Kepala polisi Weiner diberitahukan bahwa O'Brien bersaudara 3 tahun lalu juga dijadikan sebagai tersangka. Namun kemudian diketahui bahwa saat Shauna diculik, mereka berdua sedang berada di dalam tahanan, sehingga tidak mungkin dapat melakukan penculikan tersebut. Nama mereka pun dikeluarkan dari daftar tersangka. Pada tanggal 29 Oktober 1997, Shanae Nicole Freeman, seorang gadis 5 tahun, dilaporkan menghilang ketika sedang bermain di belakang rumahnya. Hal tersebut semakin membuat panik seluruh penduduk kota Oil City. Mereka kemudian mendatangi kantor kepolisian untuk mendapatkan keterangan dan jawaban atas kejadian yang menimpa kota mereka. Pihak kepolisian segera bertindak cepat melakukan penyelidikan intensif dengan melakukan interogasi terhadap semua orang di sekitar lokasi kejadian. Mereka tidak mengetahui apakah pelaku adalah orang yang sama seperti kejadian 5 tahun lalu, atau mungkin juga itu dilakukan oleh orang lain. Tapi kali ini tidak terdapat adanya jejak dan saksi mata yang dapat memberikan deskripsi tentang pelaku, seperti kejadian pada saat Shauna diculik dulu. Orang tua Shauna juga dikabarkan mendatangi rumah keluarga gadis kecil tersebut. Polisi kemudian mencari tahu siapa saja yang membantu dalam melakukan pencarian terhadap Shanae. Mereka berpikir bahwa pelaku biasanya cenderung berpura-pura membantu di dalam pencarian korban, menghibur keluarga yang ditinggalkan, dan juga berbaur di dalam kerumunan, dan mencoba mencari tahu apa yang telah diketahui oleh pihak penyidik. Awalnya mereka mencurigai seorang pemuda yang bernama Nicholas Bowman. Mereka melihat adanya kejanggalan pada sikap dan perilaku Nicholas saat memeluk ibunya Shanae. Seorang polisi segera menghampirinya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Nicholas kelihatan sedikit gugup, sehingga polisi semakin bertambah curiga kepadanya. Nicholas pada akhirnya mengakui telah melecehkan, menghabisi, dan mengubur Shanae di sebuah lubang dangkal di daerah hutan terpencil. Dia pun segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan. Tentu saja penangkapan tersebut membuat warga Oil City merasa lega, karena setelah sekian lama, akhirnya pelaku kejahatan di kota mereka telah berhasil diringkus. Awalnya mereka percaya bahwa kemungkinan besar Nicholas adalah dalang di balik kematian Shauna juga. Namun saat ditangkap, Nicholas masih berusia 17 tahun, sehingga tidak mungkin dikaitkan dengan kasus Shauna yang terjadi 5 tahun yang lalu. Tidak mungkin seorang anak berumur 12 tahun dapat melakukan kejahatan tersebut dan tidak ketahuan sama sekali selama 5 tahun lamanya. Sedangkan kasus Shanae yang baru saja terjadi langsung ketahuan begitu saja oleh pihak berwajib. Juga setelah diperiksa, DNA-nya tidak sesuai dengan pelaku kejahatan terhadap Shauna. Nicholas dituntut hukuman mati, namun akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa mendapatkan hak pembebasan bersyarat sama sekali. Kasus Shauna pun sementara menjadi salah satu kasus yang belum terpecahkan, sampai pada bulan Januari tahun 1998. Setelah lebih dari 5 tahun lamanya, seorang mantan polisi yang bernama Rich Graham mendatangi rumah Lucy, dan dengan penuh keyakinan dia berkata kepada Lucy bahwa dia akan memecahkan kasus Shauna. Rich sebenarnya adalah pensiunan polisi, tapi dia memutuskan untuk membantu menguak kasus tersebut dengan caranya sendiri. Dia telah lama mempelajari kasus Shauna, dan akhirnya berhasil menemukan beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut. Rich berhasil menemukan adanya shoe print atau jejak sepatu di pipi Shauna, di mana tidak disebutkan pada saat otopsi awal yang dilakukan terhadap tubuh Shauna. Dia bersama istrinya yang bernama Betsy Ross, yang juga adalah seorang anggota polisi, membawa bukti foto dan laporan otopsi kepada teman mereka yang bernama Halbert Firanger, seorang pemeriksa medis yang terkenal. Setelah diteliti, Halbert membenarkan adanya jejak sepatu tersebut dan mengatakan bahwa telah terjadi pelecehan yang brutal. Halbert juga memperkirakan bahwa pelaku telah menyekapnya beberapa hari, tapi tidak terdapat adanya bukti pengekangan sama sekali terhadap korban. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya tanda bekas apapun pada pergelangan tangan korban, di mana itu berarti bahwa korban saat itu tidak diikat sama sekali. Dari hasil penemuan tersebut, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa mereka yakin pelakunya lebih dari 1 orang, bisa 2 atau bahkan lebih. Tidak mungkin pelaku tunggal dapat melakukan semua kejahatannya tanpa mengikat korban sama sekali. Pasti ada yang membantu memegangi korban. Mereka kemudian menyampaikan hasil penemuan mereka kepada pihak kepolisian,
yang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Polisi mencoba menghubungi semua departemen polisi dan juga pemadam kebakaran setempat untuk mencari tahu apakah terdapat kemungkinan adanya bukti lainnya yang terlewatkan oleh mereka. Polisi berhasil mendapatkan laporan dari pemadam kebakaran setempat bahwa pada tahun 1992 mereka mendapatkan panggilan untuk menangani kebakaran pada sebuah mobil yang berwarna merah yang terjadi di jalan raya. Mobil tersebut adalah milik Ted Walker, si pekerja pizza. Nama Ted Walker sebelumnya telah beberapa kali disebutkan dalam pemeriksaan polisi pada tahun 1992. Selain DNA-nya yang tidak sesuai dengan DNA pelaku, semua yang lainnya sangat cocok dengan deskripsi yang diberikan oleh saksi mata di malam kejadian. Dia mengenal Shona, kurus tinggi, memiliki mobil merah Chevy Chevette, dan ditambah lagi mobil tersebut terbakar, atau mungkin saja sengaja dibakar untuk menghilangkan bukti. Ted Walker pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi kembali. Dan kali ini, polisi tidak menyangka bahwa Ted Walker akan mengakui segalanya kepada mereka. Ted berkata bahwa O'Brien bersaudara datang ke rumahnya dan memberitahukan kepadanya bahwa mereka telah menyekap seorang gadis di pusat kota. Mendengar pengakuan tersebut, Rich bertanya kepada detektif Charles Daly yang menangani kasus Shona, apakah Charles pernah melakukan penyelidikan terhadap O'Brien bersaudara. Charles berkata bahwa saat itu kedua saudara tersebut sedang berada di dalam penjara, sehingga polisi tidak melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap mereka. Rich kemudian baru menyadari bahwa dia tidak pernah melihat adanya laporan yang menyatakan bahwa kedua kakak beradik tersebut berada di dalam penjara di malam kejadian. Dia segera menelpon teman baiknya seorang polisi yang bernama John McClane dan meminta tolong kepadanya untuk melakukan pengecekan terhadap keberadaan O'Brien bersaudara pada hari kejadian. Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa O'Brien bersaudara tidak berada di dalam penjara di malam hilangnya Shona. Mereka telah dikeluarkan dari penjara beberapa hari sebelumnya karena telah melakukan pembayaran jaminan. Hal tersebut sangat mengejutkan Rich dan juga semua orang yang mendengar kabar tersebut. Semua waktu, semua usaha, dan sumber daya yang dihabiskan demi menguak kasus tersebut ternyata sia-sia belaka karena satu kesalahan yang terjadi. Mereka tidak mengambil contoh DNA dari O'Brien bersaudara karena menyangka mereka masih berada di dalam penjara saat itu. Polisi kemudian mendatangi kedua kakak beradik tersebut yang kebetulan kala itu sedang berada di dalam tahanan. Timothy ditahan karena kasus pelecehan, serta adiknya James ditahan sejak tahun 1995 karena percobaan penculikan yang dilakukannya. Polisi meminta mereka berdua untuk melakukan tes DNA, tapi saat itu mereka menolaknya dan mengatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengacara mereka. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian semakin yakin bahwa mereka terlibat dalam kasus Shona Howe. Walaupun begitu, pihak kepolisian akhirnya berhasil juga mendapatkan contoh DNA dari O'Brien bersaudara. Pada bulan Februari 2002, setelah hampir 10 tahun terjadinya kasus Shona Howe, hasil DNA O'Brien akhirnya keluar, dan ternyata cocok dengan DNA yang terdapat di baju Shona, bukan milik Timothy, tapi adiknya, James O'Brien. Polisi kemudian melakukan penahanan dan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap Ted Walker. Awalnya pernyataan Ted dianggap tidak konsisten dan selalu berubah-ubah. Tapi setelah beberapa kali interogasi, akhirnya Ted membeberkan kejadian yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa pada awalnya O'Brien bersaudara mengajaknya untuk melakukan prank dengan melakukan penculikan terhadap anak tetangga mereka dan kemudian akan mengembalikannya ke rumah orang tuanya. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk membuat cemas seluruh penduduk kota, dan mereka yakin polisi tidak akan bisa mengetahuinya. Tapi di malam kejadian, O'Brien melihat Shona yang sedang berjalan sendirian, sehingga mereka menyuruh Ted untuk menculiknya, dan mereka nanti akan mengembalikannya kembali ke rumah Shona. Ted pun menyetujui perubahan rencana mereka, walaupun akhirnya dia menyesalinya kelak, karena maksud sebenarnya dari O'Brien bersaudara tersebut bukan hanya sekedar untuk melakukan lelucon atau prank saja. Kepada polisi, Ted mengaku bahwa dialah yang telah menarik Shona dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Ted mengatakan
bahwa saat itu dia berjalan ke arah Shauna dan berpura-pura menanyakan apakah Shauna menjual semacam kue pramuka. Dan ketika dia lengah, dia segera menarik Shauna yang saat itu sempat berteriak. Kemudian datanglah kedua kakak adik O'Brien yang mengendarai mobil Ted. Shauna pun diserahkan kepada Timothy yang segera memasukkan Shauna ke dalam mobilnya dan mereka pun melesat pergi dari sana. Ketika sampai di rumah Ted, kedua kakak beradik tersebut membawa Shauna ke lantai atas dan Ted mendengar suara Shauna yang berteriak menyuruh mereka melepaskannya. Tapi sayangnya, malam itu mereka berdua berulang kali melecehkannya. Ted berkata dia tidak dapat berbuat banyak karena mereka mengancam akan menyakiti dia dan anaknya jika berani melaporkan kejadian tersebut. Mereka kemudian membawa Shauna ke daerah Coulter's Hall, di mana bajunya ditemukan keesokan harinya. Di sana mereka kembali melecehkannya dan kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Malam berikutnya, mereka menjatuhkannya dari atas jembatan karena Shauna telah melihat dan mengenali wajah mereka berdua. Karena takut akan dicurigai terkait keterlibatannya, Ted terpaksa membakar mobilnya sendiri untuk menghilangkan bukti. Pada bulan September 2006, 14 tahun setelah kepergian Shauna, Ted Walker yang bersaksi di pengadilan melawan O'Brien bersaudara mengaku bersalah atas penculikan dan pembunuhan tingkat 3 dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Dan atas perbuatannya, O'Brien bersaudara dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa diberikan kesempatan pembebasan bersyarat sama sekali. Kejadian yang menimpa Shauna Howe memberikan dampak besar terhadap penduduk kota Oil City, di mana perayaan Halloween ditiadakan dan dilarang selama hampir 16 tahun lamanya. Acara Halloween hanya diperbolehkan dilakukan pada siang hari saja dan mendapatkan pengawasan ketat dari pihak kepolisian yang bahkan menggunakan helikopter untuk memantau segala aktivitas warganya dalam melakukan acara Trick or Treat Halloween. Hingga pada tahun 2008, ketika seorang anak SD berusia 10 tahun bernama Elizabeth Ross melakukan petisi dengan mengumpulkan tanda tangan warga untuk mengembalikan acara Halloween agar dapat dilakukan di malam hari seperti biasanya. Usahanya berhasil. Sejak tahun 2008 sampai sekarang, perayaan Halloween pun kembali dirayakan di kota kecil Oil City. Dan tentu saja mereka juga akan selalu teringat akan gadis malang yang bernama Shauna Melinda Howe pada setiap Halloween yang mereka rayakan setiap tahunnya. Demikianlah cerita pilu tentang Shauna Melinda Howe. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Bagaimana bisa pihak kepolisian lalai dalam mengetahui keberadaan O'Brien bersaudara pada malam kejadian? Andai saja mereka lebih teliti, mungkin kasusnya akan lebih cepat terungkap. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.